Halo semua, berjumpa kembali dengan my YouTube channel yang akan membahas seputar soal SKD CPNS tahun 2023, mulai dari TWK, TIU, dan TKP. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, sehingga kami lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kembali kita membahas soal materi TWK, khususnya submateri nasionalisme. Untuk mempersingkat waktu tanpa basa-basi lagi, kita mulai pembahasan soal berikutnya. Soal nomor 11. Nasionalisme Indonesia disusun atas berbagai macam kesatuan, baik persatuan bangsa, nasib maupun sejarah. Momentum yang merupakan titik kelahiran nasionalisme Indonesia adalah ini yang menjadi pertanyaan untuk soal nomor 11. Peristiwa yang menjadi titik kelahiran nasionalisme Indonesia adalah apakah yang A. Proklamasi Kemerdekaan, atau yang B. Sumpah Pemuda, atau yang C. Penetapan Pancasila, atau yang D. Penetapan Undang-Undang Dasar, atau mungkin yang E. Dimasukkannya burung Garuda sebagai lambang negara. Jadi yang ditanyakan adalah titik kelahiran nasionalisme Indonesia. Kalau kita tinjau dari perspektif sejarah bahwa peristiwa yang menandai lahirnya nasionalisme itu adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Benar sekali. Jadi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu merupakan titik kelahiran nasionalisme Indonesia. Sehingga jawaban soal nomor 11 itu yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Ini soal penalaran, di mana generasi muda saat ini menghadapi masa di mana lebih bangga ketika menguasai dan melestarikan budaya asing daripada budaya negara sendiri. Di mana era digitalisasi menjadi pintu pembuka di mana budaya dari negara lain masuk dan mempengaruhi generasi muda Indonesia. Menghadapi era tersebut diperlukan nasionalisme yang tertanam kokoh dalam diri generasi muda Indonesia. Kemudian yang menjadi pertanyaan soal nomor 12 adalah adapun cara untuk menumbuhkan dan menanamkan nasionalisme, yaitu dengan jadi soal ini dihubungkan dengan era digitalisasi. Bagaimana cara untuk menumbuhkan dan menanamkan nasionalisme itu sendiri? Apakah yang A. Melatih kemampuan dalam penguasaan teknologi supaya tidak ketinggalan zaman, atau yang B. Melakukan modifikasi budaya luar agar dapat diterima di Indonesia sehingga proses asimilasi budaya dapat terjadi dengan baik, atau yang C. Membuka pandangan generasi muda akan perkembangan budaya di Indonesia dan mengadaptasi budaya luar yang baik untuk diterapkan di Indonesia, atau yang D. Memperkenalkan keragaman dan melestarikan budaya bangsa Indonesia kepada generasi muda sejak dini melalui berbagai media pembelajaran terkini. Nah, kalau kita hubungkan dengan digitalisasi, maka media pembelajaran terkini ini yang paling ada hubungan keterkaitan. Kalau yang E itu mengenalkan tokoh-tokoh sejarah melalui media digital yang masif, ini memang ada hubungan digitalnya. Cuman yang menjadi titik dari soal nomor 12 ini merupakan ada hubungan budaya. Sehingga jawaban nomor 12 yang paling tepat adalah memperkenalkan keragaman dan melestarikan budaya bangsa Indonesia kepada generasi muda sejak dini, yaitu melalui media pembelajaran terkini. Nah, itu yang menjadi kata kunci soal nomor 12, bagaimana menumbuhkan dan menanamkan nasionalisme di era digitalisasi. Sehingga jawaban yang paling tepat soal nomor 12 adalah opsi yang D. Kita lanjutkan soal nomor 13. Berbagai ancaman telah dilalui oleh bangsa Indonesia, mulai dari ancaman di bidang ideologi, ekonomi, sosial, budaya, hingga ancaman di bidang politik. Tentunya hal itu dapat teratasi karena rakyat Indonesia yang memiliki jiwa nasionalisme dan memiliki semangat untuk membela negara.
Ini narasi awal ya dari soal nomor 13. Ini narasi awalnya. Kemudian yang menjadi inti pertanyaan soal nomor 13 adalah mulai dari kalimat ini. Masuknya paham komunisme merupakan ancaman di bidang apa? Nah, ini komunisme itu merupakan ancaman dalam bidang apa? Apakah yang A ideologi, apakah B pertahanan, C itu ekonomi, D sosial budaya, apakah E politik? Jadi komunisme itu juga ada hubungannya dengan sosialisme. Dan tentunya hal ini merupakan ancaman di bidang, ya tepat sekali yang A, ancaman di bidang ideologi. Selain komunisme dan sosialisme, ancaman terhadap ideologi Pancasila juga ada dalam bidang liberalis dan kapitalisme. Sehingga untuk soal nomor 13 ini terkait dengan paham komunisme merupakan ancaman negara di bidang ideologi. Soal nomor 13 jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 14. Ini juga termasuk penalaran. Jiwa nasionalisme pada dasarnya sudah menjadi bagian dari dalam diri warga negara. Karena sebelum merdeka kita adalah warga negara yang senasib dan sepenanggungan. Namun terdapat banyak sekali tantangan nasionalisme bagi masyarakat Indonesia yang terbagi menjadi beberapa waktu di berbagai zaman, baik itu sebelum merdeka maupun setelah merdeka. Ini juga narasi bagian awal dari soal nomor 14. Di mana inti dari pertanyaan soal nomor 14 ini adalah mulai dari kalimat akhir. Pada tahun 1908 sampai dengan tahun 1945 tantangan nasionalisme berupa, jadi apa tantangan nasionalismenya negara Indonesia pada rentang tahun 1908 sampai dengan tahun 1945. Kalau kita lihat ini merupakan tahun sebelum Indonesia merdeka sampai dengan detik-detik proklamasi kemerdekaan. Apakah yang A? Ancaman-ancaman dari dalam berakibat tergoncangnya NKRI? Ini kurang tepat karena 1908 ini belum terbentuk NKRI. Kemudian kalau yang B melawan invasi dan kolonialisme bangsa asing. Nah, ini penjajahan yang dimaksudkan di sini ya, kata kolonialisme. Kemudian kita coba analisis opsi yang C, kesenjangan sosial yang berakibat pada perbedaan kasta ekonomi, bukan termasuk di dalamnya. Kalau yang D, bertumbuhnya sifat individualisme karena terlalu banyak bermain gadget, mungkin di era sekarang ini ya. Kemudian kalau yang E, paham liberal yang mulai masuk ke Indonesia sedikit demi sedikit. Nah, untuk rentang tahun 1908 sampai dengan 1945 itu adalah melawan invasi dan kolonialisme bangsa asing atau penjajahan di Indonesia. Sehingga jawaban yang paling tepat soal nomor 14 adalah opsi yang B. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 15. Sifat nasionalisme dalam lingkungan multikultural dapat diwujudkan dengan cara ini yang menjadi kata kunci soal nomor 15. Ada istilah kata multikultural. Artinya keanekaragaman yang terjadi atau terdapat di Indonesia. Ini dapat dibuktikan dengan cara bagaimana? Kalau yang A, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Ini belum ada hubungannya dengan multikultur. Kalau yang B, memelihara kebersamaan dengan sesama suku. Nah, ini karena sesama suku ya. Kemudian kalau yang C, menggunakan produk-produk buatan dalam negeri. Ini juga tidak ada hubungannya. Tidak ada istilahnya toleransi dalam kehidupan multikultur. Kemudian kalau yang D, mengapresiasi keragaman budaya Nusantara yang dianut oleh masyarakat. Nah ini, mengapresiasi keragaman budaya Nusantara. Kalau yang E, menggunakan banyak produk luar negeri, jelas ini bukan menjadi sifat nasionalisme. Sehingga jawaban yang paling tepat soal nomor 15 adalah opsi yang D, tepat sekali. Jadi mengapresiasi keragaman budaya Nusantara yang dianut oleh masyarakat.
Kita lanjutkan ke soal nomor 16. Ini soal yang bersifat penalaran kembali. Sifat nasionalisme sangat berperan dalam perjuangan memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Kedepannya tidak mustahil akan munculnya serangan atau bahaya sehingga diperlukan semangat kebangsaan dan integritas tinggi untuk menangani hal tersebut. Selain hal di atas, jadi selain narasi sebelumnya, berikut merupakan tujuan nasionalisme. Ini inti dari pertanyaan soal nomor 16. Berikut merupakan tujuan nasionalisme. Cuma harus diperhatikan juga, ada kata kecuali di sini. Jangan sampai kita terkecoh. Jadi kita cari opsi yang bersifat negatif. Kalau yang A, membangun hubungan yang rukun dan harmonis antara individu dan masyarakat, ini tepat sekali ya. Ini merupakan tujuan nasionalisme. Kemudian kalau yang B, berupaya menghilangkan ekstremisme. Jadi sifat yang negatif atau lebih menguntungkan kepentingan pribadi. Nah, jadi menghilangkan ekstremisme berlebihan dari warga negara atau masyarakat. Ini juga tepat tujuan dari nasionalisme. Kalau yang C, menumbuhkan semangat rela berkorban. Nah, ini juga termasuk. Kalau yang D, menghalangi semua tamu asing yang berkunjung ke tanah air dengan cara apapun. Nah, ini yang bersifat negatif ya. Kalau yang E sudah jelas, mempererat tali persaudaraan antar anggota masyarakat. Ini juga termasuk tujuan nasionalisme. Sehingga untuk soal nomor 16 merupakan tujuan lain dari nasionalisme karena ada kata kecuali. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D, tepat sekali. Jadi menghalangi semua tamu asing yang berkunjung ke tanah air dengan cara apapun. Ini yang bersifat negatif. Kita lanjutkan ke soal nomor 17. Akhir-akhir ini sering terjadi tindakan anarkis yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan agama dengan melakukan kekerasan terhadap penganut agama dan kepercayaan lain. Kondisi ini berdampak pada permusuhan antar umat beragama. Kemudian yang ditanyakan, perwujudan dari sikap nasionalisme dalam menyikapi permasalahan tersebut. Jadi bagaimana perwujudan nasionalisme untuk menyikapi permasalahan ini? Jadi permusuhan antar umat beragama. Apakah yang A, semangat untuk menekankan ajaran agamanya? Ini hanya fokus kepada agamanya sendiri. Kalau yang B, menguatkan toleransi antar umat beragama dan aliran kepercayaannya. Ini sudah jelas ya, ada kata toleransi antar umat beragama dan aliran kepercayaan. Nah, jadi untuk mengatasi permasalahan yang termuat di soal nomor 17 ya, jelas sifat toleransi antar umat, bukan di dalam agamanya sendiri. Sehingga jawaban yang paling tepat itu yang B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 18 ini merupakan soal terkait dengan bagaimana peran tokoh pendiri bangsa. Jadi salah satu pejuang pada masa pergerakan kemerdekaan Indonesia adalah Dr. Supomo atau Supomo dalam konteks soal nomor 18 ini. Apa peran dari Supomo? Kalau yang A, berjuang secara gerilya melawan penjajah Belanda. Ini bukan termasuk. Kemudian merumuskan dasar negara Pancasila dalam sidang BPUPKI. Kemudian kalau yang C, mendirikan organisasi politik PNI. Ini peran dari Soekarno. Kemudian pendiri Partai Sosialis Indonesia yang menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Ini bukan peran dari Supomo. Kemudian kalau yang E, wakil ketua PPKI. Kalau kita lihat dalam konteks perspektif sejarah bangsa, maka peran Supomo salah satunya adalah ikut menyampaikan rumusan dasar negara. Di mana opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Di selain Soekarno, ada juga dua tokoh yang menyampaikan rumusan dasar negara pada sidang BPUPKI. Ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini soal penalaran kembali.
Jika kita melihat realita yang ada akhir-akhir ini, terlebih para kaula muda atau generasi muda, tidak sedikit yang menyatakan cintanya kepada Indonesia. Tidak sedikit yang berkuar-kuar menyuarakan dukungannya dengan datang langsung ke stadion ketika Indonesia bertanding sepak bola dengan negara lain. Walaupun harus mengeluarkan uang, tapi yang disayangkan tidak sedikit pula yang cintanya itu hanya sebatas kata-kata. Jadi nasionalisme tidak bisa hanya sebatas kata. Nasionalisme harus diiringi dengan aksi, dengan kontribusi nyata walaupun sederhana. Berikut contoh yang dapat dilakukan kaula muda yang didasari rasa nasionalisme. Jadi yang bersifat nasionalisme oleh generasi muda, cuman kita perhatikan juga apakah ada kata kecuali, apakah ada kata bukan. Untuk soal nomor 19 itu ada kata kecualinya, sehingga kita cari opsi yang berlawanan atau opsi yang mengarah kepada hal yang kurang baik atau yang bersifat negatif. Kalau yang A, memberikan izin kepada teman untuk tidak mengikuti belajar kelompok ketika ada kegiatan keagamaan, ya tepat sekali, ini toleransi antar umat beragama. Kalau yang B, tidak menggunakan hak pilihnya atau golput dalam pelaksanaan pemilu meskipun tahu sebenarnya fungsi pemilu untuk mendapatkan pemimpin yang kompeten, nah ini sudah jelas. Atau tidak ikut dalam pemilihan atau golput atau golongan putih, ini sudah arahnya negatif. Sehingga yang lain sudah pasti arahnya contoh nasionalisme yang bisa dilakukan oleh generasi muda. Sehingga jawaban yang paling tepat soal nomor 19 itu opsi yang B, tepat sekali. Baik, soal terakhir untuk bagian yang kedua ini. Jadi soal nomor 20, Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam perjuangan para pemuda untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda dihasilkan dari Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan pada 28 Oktober 1928. Pada rapat terakhir Kongres Pemuda kedua, Muhammad Yamin menuliskan sebuah rumusan yang kemudian dinamai Sumpah Pemuda. Kemudian Sumpah Pemuda dibacakan di akhir rapat sebagai hasil keputusan Kongres Pemuda kedua. Dengan lahirnya Sumpah Pemuda, rasa nasionalisme pemuda Indonesia saat itu mulai muncul secara nyata. Kemudian ini yang menjadi inti pertanyaan untuk soal 20 ini. Bentuk nyata rasa nasionalisme tersebut terimplementasi atau dapat dicontohkan atau terlaksana pada isi Sumpah Pemuda. Bentuk nyatanya seperti apa? Jadi isi Sumpah Pemuda ini juga menjadi clue untuk menjawab soal ini atau kata kunci. Jadi isi Sumpah Pemuda yang pertama adalah bertanah air satu, tanah air Indonesia, kemudian berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kita cari yang mana sekiranya konteks sesuai dengan isi Sumpah Pemuda. Kalau yang A, menetapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai tanda persatuan pemuda Indonesia. Kalau yang B, komitmen untuk membantu perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia di daerah. Kalau yang C, meyakini kemerdekaan ialah segala bangsa. Kalau yang D, mengakui bahasa sebagai bahasa persatuan. Nah, ini yang paling sesuai. Walaupun opsi A, B, C, dan E ini bersifat positif. Cuman kita hubungkan dengan isi Sumpah Pemuda. Di mana yang paling sesuai dengan isi Sumpah Pemuda dalam bentuk nyata itu adalah yang D. Sehingga soal nomor 20 opsi yang paling tepat itulah opsi yang D. Baik, kira-kira itu untuk bagian yang kedua untuk materi TWK submateri nasionalisme. Tetap semangat. Sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe sehingga kami lebih semangat dalam membuat soal-soal berikutnya. Sampai berjumpa di pembahasan berikutnya. Tetap semangat. Terima kasih.